Setiap kejadian pasti gereja akan diberitahu lebih dulu oleh Tuhan. Ini buktinya. Saudara, tahun 96 di Biak ada gempa terbesar, saudara, 7,1 pada skala Richter. 5 jam setelah gempa, Jepang datang dengan pesawat bawa bantuan. Sebab dari catatan gempa sedunia, itu gempa paling besar. Jepang sampai pikir pasti ribuan orang mati. Ngeri gempa itu. Tapi saudara, 4 hari sebelum gempa, ada sebuah gereja diberitahu. Luar biasa. Lalu gereja itu memberitahu semua anak-anak di pantai, siapkan semua barang, mengungsi. Maka itu korban, gak banyak jatuh. Saudara, ketika bencana akan melanda Sodom Gomora, gereja diberitahu, diajak berunding. Dia sudah meninggal, hamba Tuhan ini, gereja ini. Tahun 65, bulan Juli, dia orang Amerika. Dia di Bandung, dia dapat penglihatan, Monas itu patah. Dan dia ngajak berdoa gereja di Bandung. Dan berapa orang yang ada di situ masih hidup sampai hari ini. Lalu pernyataan Tuhan, siapkan, akan ada kudeta di Indonesia. Dan akan ada pembunuhan besar-besaran. Mereka berdoa. Cuma sayang, gereja-gereja tempat yang tidak menanggapi. Maka September akhir terjadilah peristiwa 65-30 September itu. Dan ada banyak contoh. Ada banyak contoh. Inilah gereja di mata Tuhan. Lalu terjadilah tawar-menawar antara Tuhan dengan gereja Abraham. Saya nggak usah baca itu karena kita mengerti. Mari kita lihat contoh yang lain di dalam kasus yang sama. Keluaran 32. Kitab Keluaran pasal 32. Kita lihat gereja Musa sekarang. Bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan. Gereja Musa. Mulai ayat yang ke-7. Keluaran 32 mulai ayat 7. Berfirmanlah Yahweh kepada gereja Musa. Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak sapi yang dicor, yang dituang. Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai jemaat Israel, inilah Tuhanmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan marah, saudara. Lagi firman Yahweh kepada Musa, kepada gereja Musa. Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Roh Kudus, wahyukan ini kepada gerejamu di Nias dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terbuka pikiran para pemimpin. Dalam nama Yesus. Ayat 10 akan menerangkan kepada kita apa yang kita baca dari Kejadian 18 dan Amos 3 tadi. Betapa gereja itu penting di hadapan Tuhan. Yang maha besar, pencipta alam semesta, yang maha kuasa, maha dahsyat, maha tinggi, maha kudus, berbicara demikian kepada gerejanya. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Kriteria keempat catat sebagai gereja itu ada pada ayat 10. Saudara menemukan kalimat apa kalau saya tanya? Ketika yang maha besar berkata kepada Musa, oleh sebab itu biarkan aku Musa. Simpulkan satu kalimat. Ada apa ini? Saudara heran? Tuhan minta izin dan permisi kepada Musa. Coba perhatikan. Ada unsur itu tidak? Coba jawab. Ada unsur itu tidak? Oleh sebab itu Musa, biarkan aku. Jangan kau halangi aku. Kalau Musa orang Indonesia, bubar rencana ini. Sebab orang Indonesia paling senang ngaji mumpung.
Saudara lihat Musa, dia dapat kesempatan, suatu privilege, suatu tawaran yang gak main-main. Biarkanlah aku Musa, jangan kau halang. Ingat tadi gereja Abraham menghalangi Tuhan gak? Sambil berdiri di depan yang maha besar. Ini kurang ajar betul. Tuhan sudah mau lewat, dia berdiri. Jangan dulu, aku mau buat penawaran. Kalau ada 50 orang benar, coba bayangkan, itu gereja. Maka itu nias bertobatlah. Jangan pecah-pecah lagi dan jangan tambahi yang baru. Jangan bangga dengan nama sinode atau organisasi gereja saudara. Itu kebencian buat Tuhan. Seharusnya kalau orang nyebut, mengenalkan, aku gerejanya Yesus. Jangan nyebut nama organisasi. Ini kebencian. Besok kita akan belajar masalah organisasi. Di mana Alkitab ini luar biasa. Maka itu jangan mau dikontak lagi oleh pendeta-pendeta kurang ajar dari Jawa yang mau buka cabang ke Nias. Terkutuklah mereka dengan cabang-cabangnya itu. Terlalu banyak gereja di Nias, mau buat apa lagi? Setuju nggak saya kalau saya berkata ini? Mau buat apa lagi? Yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah gereja yang tanpa nama tapi punya kuasa yang luar biasa. Kita baru sampai kriteria ketiga, saudara pun sudah kenyang luar biasa. Betapa hebatnya gereja seperti ini. Kalau engkau Musa membiarkan aku, lihat tawarannya enggak main-main. Aku habiskan mereka, lalu aku buat bangsa baru dari keturunanmu. Ayo sadar, kalau Musa orang Indonesia, dia berkata, ya silakan. Mati semua itu bangsa. Maka enggak ada Israel di dunia, yang ada Musael sekarang. Loh, betul enggak? Kalau enggak Musael siapa lagi? Karena anak-anaknya Musa semua. Betul? Begitu hebatnya gereja di mata Tuhan. Mau berbuat apa-apa minta izin dulu. Jadi yang merencanakan mau pecah lagi dan sudah terima surat dari gereja di Jawa, batalkan dalam nama Yesus. Saya berkata, batalkan. Bukan itu yang akan menjawab Nias. Ayat 11. Inilah kriteria keempat. Maaf, keempatnya yang tadi ayat 10. Gereja, Tuhan minta izin kepada gereja. Luar biasa. Suruh boleh pakai kata-kata lain. Kriteria kelima, ayat yang ke-11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kalau Pak Bupati marah sebab ada kontraktor yang menang tender buat jembatan misalnya, belum diresmikan, jembatannya runtuh. Wah, Pak Bupati marah luar biasa. Kira-kira ada yang berani enggak pinjam Pak ya? Nepuk-nepuk pundak Pak Bupati, Pak sabar Pak, jangan marah Pak, sabar. Ngerti contoh ini? Tuhan sedang marah sebab anak-anaknya nyembah patung, anak sapi. Marah Tuhan. Gereja tampil sekalipun ditawari tawaran yang luar biasa. Tapi toh gereja berusaha melunakkan hati Tuhannya. Coba bayang. Inilah yang kelima. Gereja yang benar adalah gereja yang bisa meredam kemarahan Tuhan dan kemurkaan atas manusia. Itu kriteria kelima. Kita harus mengerti. Saya nggak tahu Pak Bangun sempat diberitahu oleh Pak Esron nggak dari Medan. Ketika GKB mau masuk sini, saya bicara pada Sora, pada Esron. Untuk apa kalian buka lagi di Nias? Karena hati saya mengasihi gereja Tuhan. Saya tidak mau gereja Tuhan diacak-acak. Jangan. Maka itu saya akan tentang. Kalau gereja-gereja baru akan buka lagi di Nias. Jangan dikasih kesempatan. Cukup yang ada. Ini pun saya terlalu banyak. Ini isi gereja untuk melunakkan hati Tuhan. Ternyata Musa memakai bahasa hukum. Dia seorang pengacara hebat. Pembela dalam pengadilan itu. Ayat 11.
Mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Baca baik-baik saudara. Inilah kuasa otoritas gereja yang bisa menasihati Tuhan. Maka itu saya kagum sekali. Mengapakah ayat 12 orang Mesir akan berkata, saya kagum. Coba bayangkan gereja Musa bisa mencelikkan hati Tuhan sambil berkata, nanti orang Mesir ngomong begini, hei lihat itu, dia yang membawa mereka keluar ternyata dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Coba bayangkan, kalau saya pejabat dinasihati oleh anak buah begini, saya tersinggung betul. Betul nggak saudara? Kalau kita lihat ini, sepertinya Tuhan itu lupa. Maka itu diingatkan oleh gereja. Ingat dulu Tuhan, kalau engkau bunuh mereka semua, nanti orang ngomong apa tentang engkau? Saya menangis ketika dapat pewahyuan ini pertama kali. Dan hebatnya Tuhan, dia tetap Tuhan yang rendah hati. Nasihat Musa pun dia dengar, saudara. Coba bayangkan. Saya nggak bisa mengerti Tuhan yang seperti ini. Terus kalimat berikut, Musa lebih kurang ajar lagi. Tuhan disuruh bertobat. Coba bayangkan. Lihat ayat itu. Ayat berapa tadi itu ya? Iya, masih ayat yang ke-12. Berbaliklah, itu kan bertobatlah namanya. Ayo, saya bingung. Tuhan disuruh bertobat oleh gereja Musa. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Kalimat berikut lebih kurang ajar lagi. Tuhan suruh nyesal, menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan pada umatmu. Saudara bisa berkata amin? Inilah gereja yang punya hak begitu besar. Sudah suruh bertobat, suruh nyesal. Yang ketiga, dia dianggap lupa oleh Musa. Ingatlah. Nah, kan lupa itu namanya. Ingatlah Tuhan kepada Abraham, Ishak, Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seterusnya, saya nggak usah baca lagi. Ayat 14, saudara. Tuhan kita rendah hatinya luar biasa. Dia berubah? Berubah. Itu yang saya terharu. Dan menyesalah Tuhan, menyesalah Yahweh, karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Hukuman berubah jadi berkat, karena gereja naik banding ke surga kepada hakim segenap bumi. Dan ternyata pembelaan gereja itu semuanya masuk di akal Tuhan. Dan keputusan bisa berubah. Ini sudah vonis, saudara. Sudah vonis, hukum. Tapi seorang pembela datang, namanya gereja Musa. Maka itu saya berani berkata, nggak usah bencana. Kalau gereja dunia sadar, pasti ketika setan akan membunuh 150 orang lebih, dia akan beritahu gereja untuk berdoa perang. Saudara, apakah kita sudah sampai seperti itu? Kita periksa diri kita. Kita mulai bereskan hidup kita. Kita mulai tanya, mana kuasa ini? Luar biasa. Ada sebuah buku tulisan Brother Andrew, dan Tuhan mengubah pikirannya. Terbitan Bandung, buku itu bagus sekali. Saya menangis baca buku itu. Buku itu menulis dari pasal 32 kitab Keluaran ini. Ketika Tuhan bisa merubah keputusannya karena nasihat Musa. Penulisnya berkata, yang tidak bisa berubah dari Tuhan adalah kodratnya. Dia kudus, itu tetap kudus. Dia adil, tetap adil. Dia kasih, itu nggak bisa berubah. Yang bisa berubah adalah keputusan. Dan yang bisa merubah keputusan Tuhan adalah gerejanya. Hebat sekali. Ingat Niniwe? Masih ingat? Vonis sudah jatuh. Negeri itu dimusnahkan karena kejahatannya sampai ke langit. Gereja Yunus datang untuk menyampaikan kebenaran. Kalau saudara pulang nanti baca Yunus pasal 4, akan menemukan
Ternyata Yunus itu nggak sepenuh hati waktu menyampaikan kebenaran di Niniwe. Jahat nabi yang satu ini. Dari mana kita tahu nggak sepenuh hati? Begitu selesai menyampaikan kebenaran, lalu dia keluar dari kota Niniwe, cari bukit yang nggak terlalu tinggi. Di luar kota Niniwe ada ayat berbunyi, maka dia menunggu. Mudah-mudahan Tuhan menghukum negeri itu. Nah ini kan kurang ajar. Dia sudah khotbah sendiri suruh bertobat, tapi masih mengharapkan hukuman. Jadi kalau ada guru sekolah minggu masih sering cerita kepada anak-anak, Yunus nabi tidak taat, itu salah. Yunus itu bukan nabi tidak taat, tapi nabi kurang ajar. Di mana kurang ajarnya? Dia terlalu kenal Tuhan. Pengenalannya kepada Tuhan menghasilkan sebuah pemikiran. Tuhan itu paling tidak tahan lihat orang menangis yang bertobat. Begitu lihat orang bertobat, air mata keluar, keputusannya pasti berubah. Nah Yunus tidak mau Niniwe diberkati. Sejarah mencatat dia punya pahit hati dengan orang Niniwe. Karena nenek moyangnya pernah dibakar hidup-hidup di Niniwe sana. Ketika Syria masuk ke Israel menjajah. Tiba-tiba Tuhan suruh ke Niniwe. Wah, gak mungkin aku dendam kepada mereka. Nenek moyangku pernah dibunuh oleh mereka. Maka itu dia lari. Karena kalau aku ke sana, lalu mereka dengar suara Tuhan yang kusampaikan, mereka bertobat, nyesel. Nggak jadi dihukum. Kok enak Yunus bilang begitu. Ini kan kurang ajar namanya. Maka itu walaupun dia sudah khotbah, 3 hari dia khotbah. Wah KKR sendiri itu luar biasa. 3 hari dia khotbah. Ternyata raja dengar. Dalam sejarah dunia tidak ada pertobatan sehebat Niniwe. Dari raja sampai rakyat sampai binatang puasa semua. Bayangkan. Tapi Yunus masih nunggu. Mudah-mudahan dihukum. Mudah-mudahan dihukum. Coba lihat. Nah kesimpulan saya. Gereja Yunus khotbah setengah hati saja. Satu negeri bertobat. Loh betul enggak? Pasti Yunus enggak khotbah semangat. Bertobatlah. Tuhan menghukum kamu. Bertobatlah. Kira-kira saja. Sampai dia nggak sepenuh hati. Maaf ya saudara. Saya akan balik sekarang. Yang nggak sepenuh hati saja bisa merubah satu negeri. Transformasi kota. Sebanyak ini organisasi gereja Dinias. Sebanyak ini pendetanya. Tetap miskin rakyatnya. Ada yang nggak beres ini. Maaf saya berkata. Setuju? Yang setengah hati berkhotbah. Orang bertobat. Berarti kita di bawah setengah hati. Ini kenyataannya. Mari lihat contoh yang berikut. Kejadian 19. Betapa hebatnya sebuah gereja di hadapan Tuhan. Yang 19 kejadian. Ayat yang ke-17 mulai. Ini gereja Lot. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar. Berkatalah seorang. Malaikatnya maksudnya. Larilah. Selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan. Supaya engkau jangan mati lenyap. Kata gereja Lot kepada malaikat. Janganlah kiranya demikian Tuanku. Sesungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku. Dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan. Pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Gereja menawar. Masih didengar juga. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat. Cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat kepada gereja Lot. Baiklah. Dalam hal ini pun permintaanmu, tawaranmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak bisa berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Saya mau tanya kepada saudara. Di dalam pembacaan ini, seharusnya Zoar termasuk yang dihukum atau tidak? Termasuk. Ini yang saya kagum. Di mana ada gereja
maka kota itu pasti selamat. Amin. Ini hukum. Ini hukum. Maka itu tema ini nggak main-main. Transformasi keluarga dan kota. Maka itu agen-agennya yang perlu dibenahi dulu. Betul? Kalau kita agennya benar, nanti otomatis. Nah, yang saya kembali renungkan. Ketika Abram, dia kan kepada Lot, yang kan kemenakan. Dengar mau dihukum. Aduh, Tuhan jangan. Abram terus ngitung. Gereja kemenakanku di lembah Yordan itu sudah sekian tahun. Mereka berempat. Pasti sekian tahun ini jemaatnya tambah 46 orang. Jadi 50. Maka dia nawar. Kalau ada 50 orang benar. Hai hakim segenap bumi. Apa kau akan hukum yang benar dan yang enggak benar? Oh tidak. Tapi ini sambil garuk-garuk kepala. Tapi aku tahu kemenakanku itu duniawi betul. Anaknya juga suka pacaran terus. Nggak mungkin 46 orang. Tawar. Kalau cuma 40 Tuhan. Jadi kemenakanku cuma menangkan 36 orang. Enggak akan dihukum. Tawaran terus turun sampai 10. Ternyata yang Maha Tahu sudah menghitung. Enggak sampai 10. Ternyata sejak gereja itu berdiri. Sampai saat itu anggotanya enggak tambah-tambah. Ya 4 orang itu saja. Ya bagaimana mau tambah? Semua sudah Kristen. Nanti kalau tambah yang lain marah. Itu pasti mancing di meja makan. Ini kejahatan saudara. Perhatikan baik-baik. Nah kesimpulan saya. Gereja Lot yang setengah benar. Boleh nggak saya ngomong seperti ini setengah benar juga? Loh ya atau tidak, cepat jawab. Gereja Lot yang setengah benar saja bisa menyelamatkan sebuah kota kecil. Nah kalau nias gereja sebanyak ini wajah belum berubah. Ini gereja di bawah setengah benar lagi sudah. Mau marah, marahlah. Tapi ini fakta di nias. Begitu banyak ibadah. Begitu banyak KKR. Begitu banyak kegiatan rohani. Kemiskinan tetap merajalela. Perjinan tetap merajalela. Perjudian tetap. Saudara, ini kriteria yang kelima. Gereja itu menyelamatkan kota. Karena ada gereja di situ. Sayang, tidak disebutkan berapa jumlah penduduk Soar. Tapi kecil jelas. Kalau disebutkan, kita bisa punya kuota. 4 lawan berapa baru bisa menyelamatkan. Ini cara menghitungnya. Maka itu mari sebagai gereja, saudara, kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka dengan demikian kerajaan surga akan nyata di bumi nias ini. Nah begini cara saya berpikir. Kalau 90 sekian persen Kristen, Pak Bupati bilang kemarin 96, 5 atau 6. Oke lah 95. Maka seharusnya tiap kali ada orang datang ke nias yang bukan Kristen, itu harus punya perasaan takut, gentar. Wih, ada sesuatu di sini. Coba, saya cuma ambil perbandingan. Kalau hadirat setan ada, orang merasa enggak? Coba jawab, merasa tidak? Merasa, merinding bukan? Bulu kuduk berdiri. Bayangkan. Kalau ada setan, orang itu sadar betapa jahatnya kita di nias yang 95 Kristen, 95% Kristen. Tuhan tidak disadarkan kehadirannya sehingga orang-orang yang masuk itu bisa seenaknya di pulau ini karena mereka tidak melihat ada Tuhan di sini. Mengerti kata-kata ini? Ini cukup menyakitkan kalimat ini buat gereja di nias. Tapi sadari betul-betul. Mana Tuhan? Orang keluar masuk membawa pornografi, membawa obat-obatan, membawa dosa. Tidak gentar sama sekali. Ada 95% Kristen. Apa kerjanya orang Kristen kalau begitu? Kecuali cakar-cakaran, berkelahi, rebutan domba, rebutan uang kolektor. Saudara, ini kegagalan yang mengerikan. Sadari betul-betul akan keadaan ini. Inilah tugas gereja yang harus dikerjakan, tidak bisa tidak.
supaya Nia segera penuh dengan kemuliaan Tuhan lewat gerejanya. Ini baru 5 kriteria. Saya nggak tahu sampai selesai hari Rebu nanti akan berapa ditemukan, saya tidak tahu. Kita lihat aja Roh Kudus memimpin sampai berapa banyak. Kalau 5 ini saja kita kerjakan, saudara, luar biasa. Betul? Saudara lihat sesuatu yang dahsyat akan ada di depan mata kita. Maka itu beri kesempatan pada Roh Kudus. Saya akan segera masuk pada bagian terakhir. Bagaimana kita bisa menjadi gereja yang bisa memenuhi 5 kriteria itu. Yeremia 23 ayat yang ke-18. Perhatikan. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Yahweh sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengar? Roh Kudus tolong kami untuk mengerti betul-betul kami mengalaminya. Dalam nama Yesus kami minta. Para pemimpin, para pendeta, para gembala, para majelis, para penginjil, hamba-hamba Tuhan. Ternyata surga itu punya MPR. Kalau saya pakai istilah ini. Di surga itu ada dewan musyawarah. Luar biasa. Dewan musyawarah. Lalu yang maha besar, pemimpin dewan musyawarah itu. Nah, saya percaya anggota dewan musyawarahnya bukan para malaikat, tapi kita gerejanya. Katakan amin. Kitalah anggota dewan musyawarah kerajaan surga. Maka itu ada kalimat pembukaan, sekiranya. Hubungkan ini dengan Amos 3 ayat 7. Ternyata di dewan musyawarah dalam persidangan itulah pencipta alam semesta yang maha besar membuat rencana-rencana dan dirundingkan dengan anggota dewan itu tadi. Hebat sekali. Lalu anggota dewan yang mana menanggapi satu rencana dan dia pergi untuk menyelesaikan rencana itu. Harus begitu. Saya seorang pendeta dari Gereja Betel Indonesia. Kalau tanya organisasi, tapi orang gak banyak tahu tentang organisasi saya. Saya bersyukur orang lebih banyak tahu pelayanan saya daripada organisasi, dan itu lebih suka saya disebut begitu. Saudara, saya lama di luar negeri. Maka itu teman-teman saya para pendeta baik di Indonesia maupun di negara lain saya pernah layani. Yang paling lama saya memang di Eropa. Di Australia saya sudah punya izin tinggal untuk hidup di sana. Di Amerika saya sudah diundang berkali-kali. Buat saya ngurus visa Amerika nggak pernah sulit, sebab saya sudah banyak punya visa Amerika. Berapa kali pendeta di Amerika sponsor saya untuk tinggal di sana, saya mengembalakan. Pada suatu hari, saudara, bulan Agustus tahun 89, ketika saya hadir dalam sidang Dewan Musyawarah itu, Roh Kudus bicara kuat kepada saya untuk saya pindah ke Papua, ke Irian Jaya. Secara logika, enak di luar negeri daripada di Irian. Karena orang berpikir, kalau saya sudah lama di luar negeri, lalu ke Irian, wah itu mundur sekali. Tapi saya nggak mikir mundur atau majunya. Saya tahu, pimpinan sidang saya mengajak saya untuk ke sana. Dia hari itu lagi berpikir tentang Papua. Maka saya mempersiapkan segala sesuatunya. April 90 saya baru berangkat ke sana dengan Yayasan Pelayanan Desa Terpadu atau PESAT. Nah, sampai hari ini saya dengan yayasan itu. Nah, secara umum, maaf ya para pendeta, maka itu belajar dari cara Yeremia 23. Seorang pendeta kalau sampai ke suatu tempat baru tidak harus buka gereja baru. Catat ini baik-baik. Saya ulangi, seorang hamba Tuhan kalau sampai ke tempat baru tidak harus buka gereja baru. Papua itu tanah Kristen juga, walaupun tidak sehebat Nias sampai 95%. Dan di sana sudah banyak gereja. Saya kembali masuk dalam sidang musyawarah ilahi 8 bulan setelah saya mundar-mandir. Maka dalam sidang musyawarah itu baru diberitahukan bahwa yang dibutuhkan oleh orang-orang Papua bukan gereja lagi, sebab banyak gereja. Yang mereka butuhkan cuma 2, pendidikan dan kesehatan.
Dalam sidang musyawarah itu saya menerima mandat dari pimpinan sidang. Maka saya berkata, baik Tuhan kalau begitu. Maka tahun 91 bulan Juli, kami mendirikan pendidikan pertama di tanah Papua, di kota Wamena, SMU Kristen. Dengan maksud supaya cepat menghasilkan SDM yang S1 setelah itu. Ternyata saya salah dengar dalam sidang musyawarah itu terlalu cepat. Gagal pendidikan yang pertama itu. Guru-guru nggak kuat ngajar di sana. Lalu menjelang lulusan yang pertama, angkatan pertama, saya mengajak semua guru yang masih sisa, tinggal berapa orang saja yang lain tidak kuat. Mari kita kembali mengambil sidang musyawarah ilahi untuk mengetahui apa yang kita mesti buat ke depan. Itu tahun 93. Maka dalam sidang musyawarah itu kembali Roh Kudus menunjukkan kami harus memulai suatu pendidikan yang baru. Mungkin seluruh Indonesia belum pernah ada. Mulai dari taman kanak-kanak berpola asrama. Wah, saya yang menentang pertama. Bagaimana mengasramakan anak-anak TK? Ini bukan panti asuhan. Tapi itu visi jelas saya catat dalam sidang musyawarah itu. Apa saja yang mesti kami kerjakan. Ringkas cerita saudara, beberapa kabupaten kepada pemerintah, kepada gereja, kepada pengusaha, kami lemparkan visi ini. Tidak satu pun yang menerima. Akhirnya tahun 95 di Nabire yang menerima. Maka hasil sidang musyawarah tahun 93 itu terrealisasi tanggal 16 Juli 95. Kami mulai TK pertama berpola asrama. Dan itu pertama kali terjadi di tanah Papua. Belum pernah ada orang pernah memikir seperti itu. Dan sekolah ini harus pintu masuknya taman kanak-kanak. Terus berjalan. Lulus anak-anak ini TK 96 kami buka satu SD. Sedikit muridnya, satu SD naik kami buka kelas 2 dan terus begitu. Dan anak-anak yang generasi pertama itu sudah satu SMP. Tahun ini Juli kelas 2 SMP. Ternyata perubahan mereka luar biasa. Pemerintah mengakui mengapa dari dulu nggak ada orang berpikir seperti Pak Daniel. Saya berkata, pikiran saya dari hasil sidang musyawarah itu. Saya sendiri nggak pernah mikir. Saudara saya cuma lulusan SMA. Maka itu kemarin ketika disebut insinyur saya kaget. Dari mana itu? Saya cuma lulusan SMA. Saya lulusan 74. Itu pun ijazahnya sudah hilang. Gak tahu di mana sekarang. Jadi ketika dia menyuruh saya buka pendidikan, saya itu tahu diri. Tapi luar biasa ketika 4 SD sedang berjalan. Kami sudah buka perguruan tinggi lebih dulu di Papua sekarang. Jadi pola pendidikan yang kami lakukan, yang kami terima dari hasil sidang musyawarah itu diakui oleh rakyat Papua, oleh pemerintah Papua, dan oleh gereja di Papua. Bahwa ini yang kita butuhkan. Bayangkan, kalau kita mengerjakan apa saja, karena yang maha besar memberikan arah, kita lakukan, tidak akan menyakitkan yang lain. Kami diterima oleh semua gereja di Papua. Sebab mereka tahu kami datang tidak dirikan gereja baru. Tapi kami jadi berkat. Kalau hari Minggu semua tim kami mencar. Guru-guru itu ke gereja apa saja silakan. Saudara. Dan yang lebih hebat lagi. Sekolah ini gratis. Tidak bayar 1 rupiah pun. Dari TK sampai SMP ini. Mereka tinggal di asrama. Sepatu, pakaian, buku, alat tulis, kesehatan, makanan gratis semua. Sebab mereka itu orang miskin. Mau dibayar pakai apa? Maka itu ketika dalam sidang musyawarah diberikan itu, saya terus terang mikir, uang dari mana ngasih makan guru, kasih makan murid segitu banyak. Tapi sudah 8 tahun berjalan, tetap tidak kekurangan dan Tuhan luar biasa dalam bekerja. Guru-gurunya saudara, dari 31 suku dari Indonesia ini. Dari Nias juga ada, luar biasa. 31 suku saya hitung guru-guru kami itu. Hebat sekali Tuhan. Kalau kita berjalan dengan visi, nggak usah takut, nggak usah bergumul. Jalan dengan Dia, semua akan tersedia. Maka itu pemerintah menghargai pelayanan ini. Sekolah terbaik seluruh Papua. Kelas 2 SD sudah ada pelajaran bahasa Inggris. Kelas 4 SD sudah ada komputer. Tidak bayar. Bukan karena kami kaya. Karena Tuhan yang hebat.
Maka itu kalau dia tepuk tangan buat dia yang ajaib itu, tepuk tangan buat Yesus. Kalau kita mau hadir dalam sidang musyawarah itu, sungguh kita akan mendengar instruksi. Katakan amin. Instruksi apa saja kerjaan. Nah, celakanya maaf, begitu kita datang langsung buka gereja, itu jadi masalah. Ini daerah Kristen. Kalau mau buka gereja ke acara. Enggak ada yang amin. Untuk apa numpuk di Nias sudah Kristen semua? Untuk apa? Kurang ngajar itu saudara. Marahlah. Karena Tuhan marah betul-betul itu. Jangan tambahi gereja baru lagi di Nias. Cukup. Bahkan sudah lebih dari cukup. Terlalu banyak nama gereja ini di sini. Jangan tambahi lagi. Masing-masing hamba Tuhan hadir dalam sidang musyawarah. Minta petunjuk. Suruh apa kami di Nias? Saya masuk Gorontalo, saya masuk Lampung, saya masuk Kendari, tetap tidak buka gereja. Roh Kudus suruh, buat apa? Persen ini saya dari Kutai Barat, buat sesuatu lagi. Yang enggak harus gereja, tidak. Harus melihat kebutuhan masyarakat di situ itu apa. Lalu kita masuk. Di Kutai Barat saya enggak buka gereja, tapi buka perusahaan roti, namanya Bethlehem. Karena itu kebutuhan mereka. Persen salah seorang anak saya memberikan modal sekian puluh juta. Anak saya satu orang Ternate, dia ahli buat kue, larisnya luar biasa sekarang di Kutai Barat. Jadi kalau saya masuk satu daerah, di pikiran saya, di otak saya nggak ada kata gereja. Saya akan diam dulu lihat situasinya, apa yang mereka butuhkan di sini. Harusnya begitu. Jangan dikit-dikit gereja, dikit-dikit bangun gedung, jangan. Masih pasal 23 ayat 21. Yeremia 23-21. Ini celaka. Kalau kita begitu celaka sekali. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Ini namanya kerja bakti. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Ini lubuat namanya. Nah, banyak gereja seperti ayat ini. Yang enggak disuruh dikerjakan, yang disuruh tidak dikerjakan. Terjadilah kesalahpahaman di mana-mana. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, walaupun atas nama Tuhan dan pakai embel-embel gereja, tapi kalau Tuhan tidak menyuruh, itu menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan orang lain. Ayat 22. Inilah ukuran yang saya pakai sudah puluhan tahun ini. Mari para pendeta, para pengkhotbah pakai ukuran ini juga. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, ini mutlak, ini harus hadir dalam sidang dewan musyawarah. Niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku. Jangan khotbah dengan teori, jangan khotbah dengan buku, jangan khotbah dengan ide manusia, tapi sampaikan firman yang kita dapatkan dari sidang musyawarah ilahi itu. Sekiranya gerejaku hadir dalam sidang musyawarahku, niscayalah mereka mendengar firmanku, firman yang mereka dengar daripadaku, firman itu yang disampaikan kepada umatku. Nah, hasilnya cuma satu. Lihat kalimat berikut. Kalau orang mendengar firman yang kita sampaikan, hasil pertemuan musyawarah dari surga, maka hasilnya begini: membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ini patokan saya. Jadi kalau para pendeta khotbah, para majelis khotbah, para penginjil khotbah, tetapi setelah khotbah tidak ada perubahan apa-apa dalam hidup orang yang mendengar, berarti khotbahnya bukan hasil dari sidang musyawarah itu. Itu hasil rekaan pikirannya. Oh, aku mau khotbah tema ini bagus sekali untuk masa ini. Boleh sebagus apa tema khotbah kita, kalau itu tidak dari sidang musyawarah ilahi,
orang nggak akan dibawa balik untuk bertobat. Maka itu kalau kita di gereja khotbah baru 5 menit jemaat sudah tidur, maaf, lebih baik jangan khotbah amin kan sudah, buang-buang energi. Itu berarti firman yang kita sampaikan bukan berasal dari musyawarah ilahi. Kalau berasal dari sidang musyawarah ilahi, orang akan dibuat sadar dan dia tercelik. Wah, yang aku seperti itu. Ingat khotbah Petrus pertama di Kisah Rasul 2. Ditulis maka mereka semua tergerak hatinya karena firman itu. Dan mereka bertobat. Mari jujur para hamba Tuhan. Kembali pada kriteria pertama tadi. Gereja yang benar adalah gereja yang suka dikunjungi oleh Tuhan. Dan kalau suka dikunjungi oleh Tuhan pasti ada firman yang baru. Ada pewahyuan baru. Jadi kalau kita khotbah tidak ada orang berubah. Enggak usah ngomong bertobat dulu, berubah dulu. Kita harus periksa hati kita, ada apa ini? Ada apa? 30-nya lucu sekali. Saya sampai heran. Kenapa dia bisa ngomong seperti ini? 30. Sebab itu sesungguhnya aku, ngeri sekali. Aku Tuhan akan menjadi lawan siapa? Para nabi, yaitu gereja. Wah, Tuhan kenapa engkau melawan kami? Demikianlah firman Yahweh. Yang mencuri firmanku masing-masing dari siapa? Temannya. Ternyata nggak cuma pencuri ayam, pencuri sandal, pencuri uang, ada pencuri firman juga. Heran Tuhan ini pencuri firman. Kenapa? Kalau kita nggak punya pewahyuan, sudah berbulan-bulan kita kering rohani, buka-buka Alkitab sampai robek. Mau cari bahan khotbah nggak ketemu-ketemu. Pernah tuh ngalami seperti itu? Lihat buku ini, buku itu, homiletik ini, nggak ketemu juga. Saudara, kalau ada yang pernah ngalami seperti itu, biasanya kita langsung curi firman dari teman kita. Betul nggak? Karena kita nggak punya pewahyuan. Ternyata Tuhan melawan hamba Tuhan yang seperti itu. Maka itu perlu sekali pewahyuan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ingat Amsal 29, enggak ada wahyu, liarlah rakyat. Kalau pemimpin tidak punya arah, jemaat akan hancur, tidak tahu mesti berbuat apa. Mazmur 82, masih bicara sidang ilahi. Mazmur 82 berkata begini, judulnya apa? Tuhan dalam sidang ilahi. Nah, saudara, pemerintahan Indonesia mengadopsi mutlak kebenaran surgawi ini. Maka itu dewan, anggota dewan itu penting, lembaga tertinggi negara. Jadi para pejabat itu cuma pelaku dari keputusan anggota dewan. Ternyata sama. Maka itu kita harus sering hadir dalam sidang-sidang ini. Ingat, Indonesia itu paling senang kalau sedang anggaran. Itu paling ramai sudah. Betul enggak? Di mana-mana sedang anggaran ditunggu-tunggu. Karena mau dapat proyek nanti. Nah, kalau kita hadir dalam sidang-sidang ilahi, kita menemukan perkara-perkara luar biasa. Tuhan berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para ilah, ia menghakimi. Begini isi penghakimannya. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Ini kembali ke Ulangan 24 nanti sekarang. Kehukum tentang melindungi hak sesama manusia. Tuhan marah dalam sidang itu sebab kita, saya akan tunjukkan nanti, dimarahi sebab dalam tugas-tugas kita sehari di dunia kita lalem, tidak jujur, tidak adil, kita memihak kepada orang jahat. Ayat 3, berilah keadilan kepada siapa? Orang lemah. Sama. Yang kedua, anak yatim. Yang ketiga, belalah hak orang sengsara. Dan yang kekurangan, lihat hati Tuhan kepada orang-orang ini tetap ada. Ayat 4, luputkanlah, selamatkanlah, tolonglah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Nias banyak orang seperti ini. Kemiskinannya luar biasa.
Ayat 5, mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Nah, ayat 6 itu menunjukkan kepada kita, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah wakilku. Kalau saya ganti kata ini, kamu adalah Tuhan-Tuhan kecil itu. Sebab kamu adalah anak-anak yang maha tinggi. Amin. Nah coba, kalau kita anak-anak yang maha tinggi, berarti kita pun duduk di maha tinggi juga, bukan? Karena anaknya. Jadi persidangan ilahi ini yang maha besar, hakim segenap bumi, mengadili kita semua. Mengapa kita diadili? Sebab kita tidak adil. Terhadap siapa kita berlaku tidak adil? Terhadap orang miskin, orang lemah, orang sengsara, anak yatim itu tadi. Bayangkan saudara, inilah tugas gereja, katakan amin. Maka itu gereja kurangi khotbah, kurangi nyanyi, terjun kepada mereka, katakan amin. Jangan anggap kalau saudara punya ibadah dari Minggu sampai Seninnya, minggu depannya, selama seminggu 7 hari itu, saudara punya daftar kartu nama, saudara punya ibadah sampai 14 kali. Jangan bangga, itu justru jerat iblis. Makin banyak kebaktian di gereja, ternyata itu jerat setan membelenggu gereja. Sibuk kebaktian dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi terus. Kenapa itu jerat iblis? Kalau gereja sibuk dari Minggu sampai minggunya lagi, kapan ngurus yang di luar sana? Jangan bohong dan jangan pura-pura tidak tahu. Kurangi jam-jam kebaktian saudara sekarang. Perbanyaklah ngurus orang lemah, orang miskin, orang sengsara, anak yatim, janda dan sebagainya. Setuju? Ini firman Tuhan. Maka itu jangan bangga kalau papan nama gereja di depan saudara. Wih, jejeran. Senin jam berapa ada, Selasa jam berapa ada, Rabu jam berapa, Kamis terus. Jangan bangga, itu setan semua. Saudara dijerat. Dari mana saya berkata itu setan? Lukas 15. Lukas 15, nggak usah dibuka, semua kita tahu kisah itu. Yohanes 3 ayat 16. Tidak ada artinya kalau nggak ada Lukas 15, saudara. Sebab Lukas 15 itu penjabaran secara rinci, lengkap. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini. Betul? Kenapa? Sebab di Lukas 15 ada 3 kisah yang menyedihkan semuanya, tapi semuanya happy ending, yang hilang ketemu semua. Itulah kasih Bapa. Saya mau ambil perikop pertama saja, supaya tadi yang tersinggung dengar kata setan itu ngerti. Lukas 15 perikop pertama dengan jelas berkata, gereja yang benar. Masukkan ini kriteria yang ke-6. Gereja yang benar, gembala yang benar pada nomor 6 hari ini adalah gereja dan gembala. Kalau saya pakai terjemah bebas, rela. Catat kata rela. Meninggalkan yang 99. Sebab yang 99 sudah aman, sudah selamat. Lalu pergi. Masih ingat? Mencari yang berapa? Yang 1. Karena apa situasinya? Dia tersesat. Jadi kalau saudara buat ibadah dari minggu sampai minggu, berarti gereja berani dengan terang-terangan melawan hukum kasih dengan membalik fakta Lukas 15. Rela membiarkan yang 1, tapi ngurus yang 99. Bukankah ini kejahatan besar? Cepat jawab, iya atau tidak? Kalau gereja sibuk dari minggu sampai minggu lagi, hanya sibuk untuk ngurusi anggota gerejanya saja, pendatang sudah 4%, akan tambah terus kalau ini dibangun, yes. Siapa ngurus mereka? Yang 1 itu tadi. Setuju? Kebenaran ini saya sampaikan kepada saudara. Gereja harus memperhatikan yang miskin, yang lemah, yang menderita, yang tersesat, yang hilang, yang susah. Itu mesti diperhatikan.
Apalagi kok Jumatnya sudah pedagang-pedagang orang-orang kaya semua. Wah, lebih jahat gereja itu. Itu yang kaya-kaya terus ditahan, jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar. Diurus terus. Sudah jelas-jelas Lukas 15 diputar balikkan. Maka itu saudara, 6 kriteria gereja ini adalah tanggung jawab kita. Mau melakukan atau tidak, itu urusan kita. Bukan urusan setan, bukan urusan Tuhan. Kalau kita rajin hadir dalam sidang musyawarah, luar biasa. Ada banyak hal yang Papa bisa kerjakan dengan kita. Amin. Yang penting kita terbuka hati kita, mau melihat, mau mendengar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saudara tulis lewat kertas. Biar besok saya akan jawab. Apa saja. Saudara, inilah hati Yesus yang luar biasa buat manusia. Maka itu kalau gereja Dinis tidak merubah pola pelayanannya dan tetap pada cara yang lama saja, betapa salahnya kita di hadapan Tuhan. Betapa salahnya kita di hadapan Dia. Cerna baik-baik 2 jam penuh pengajaran ini. Minta Roh Kudus mengingatkan kembali hal-hal penting kita dengar. Lalu minta pertolongan Dia untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari dalam bergereja di Kabupaten Kristen ini. Sampai daerah ini penuh kemuliaan Tuhan betul-betul. Setiap kejadian pasti gereja akan diberitahu lebih dulu oleh Tuhan. Ini buktinya. Saudara, tahun 96 di Biak ada gempa terbesar, saudara, 7,1 pada skala Richter. 5 jam setelah gempa, Jepang datang dengan pesawat bawa bantuan. Sebab dari catatan